Nah, terjadi penyerobotan oleh sekelompok orang yang punya kepentingan politik mungkin barangkali terhadap Anggi, sehingga terjadilah musda itu. Saya kira korban daripada kongkolingkong daripada kelompok yang punya kepentingan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rina Dianti Hasan di Bincang Rina, Ruang Indonesia Bicara. Kita akan berbicara tentang hiruk pikuknya persoalan dualisme Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Kampar. KNPI sudah secara nasional sudah melaksanakan Kongres ke-15 di Bogor beberapa waktu yang lalu. Dalam Kongres 15 ini menghasilkan keputusan memenangkan Haris Pratama sebagai Ketua DPP KNPI Indonesia. Tapi setelah itu muncul Nur Fajriansah yang juga mengklaim kemenangan dalam Kongres tersebut. Ini ternyata tidak hanya cukup di tingkat pusat saja, sampai ke tingkat daerah bahkan Kabupaten Kampar. Di Kampar sendiri sudah muncul kepemimpinan KNPI versi Anggi Burhanuddin yang dihasilkan dalam musda KNPI Kampar beberapa waktu yang lalu. Lalu beberapa hari yang lalu muncul KNPI versi baru yang dibidangi oleh Ahmad Jafari Juniardo yang menunjuk karatekernya di sini adalah Abu Nazar SHI. Kami dari Bincang Indonesia akan mencoba mengupas persoalan dualisme di organisasi pemuda ini. Kita akan berbincang dari kedua versi untuk mendengarkan siapa mereka dan apa keinginan anak-anak muda di Kampar hari ini. Kita mulai dengan penayangan pertama dengan karateker versi Nur Fajriansah, Abu Nazar SHI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu. Karina. Sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Karina. Ketika Kampar sudah tenang dengan KNPI-nya versi Anggi yang merupakan dari Haris Pratama, tiba-tiba Bung Abu bersama Bung Ardo muncul lalu menyatakan akan membentuk musda baru. Sebenarnya Anda mau berkelahi ya di sini? Ini pertanyaan yang agak ini membuat saya agak terkejut nih kan. Apa sebenarnya alasan? Tapi sebelum itu Abu jelaskan dulu Abu sebagai apa di KNPI versi Nur Fajriansah ini. Baik, pemirsa Bincang Rina, Ruang Indonesia Bicara. Terima kasih sudah menerima saya untuk diundang dalam Bincang Rina ini. Pertama tentu kita jelaskan saya sebagai apa. Pertama saya memang sebagai tim karateker ya. Ditunjuk oleh saudara Ardo untuk yang tugasnya adalah pelaksanaan musda Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Kampar versi Nur Fajriansah. Jadi belum ada musda sama sekali. Belum ada ya. Jadi di warung kopi kemarin itu tidak ada musda. Ya. Ini perlu kita luruskan. Itu di warung kopi itu sebenarnya semacam koordinasi dengan OKP dan PK. Tapi dengan semangat kawan-kawan muncul. Mungkin barangkali ada wartawan di situ, muncul pemberitaan bahwa Abu Nazar sudah terpilih. Padahal belum. Oke, jadi Abu hanya sebagai karateker. Ini sebagai karateker untuk itu begitu ya. Jadi belum ada musda. Nah, apa tugas karateker dalam hal ini? Nah, tugas kita tentunya ada beberapa orang ya timnya, diantaranya ada Yusroni Tarigan sebagai sekretaris karateker, kemudian ada Bung Alid, Bung Arul Kampai, kemudian beberapa kawan lainnya. Tugas karateker ini adalah dalam rangka mempercepat musda. Sebagaimana kompresi pes yang sudah kita lakukan kemarin itu pelaksanaannya 1,5 bulan dari kompresi pes kemarin. Nah, ini dalam rangka untuk legitimasi KNPI versi Nur Fajriansah. Jangan ada lagi nanti kata-kata yang muncul di kalangan pemuda KNPI mengatakan bahwa KNPI kita ini abal-abal. Ya, betul. Bukankah Kampar sudah melaksanakan musda sebelumnya? Iya. Nah, nanti musda itu diikuti oleh seluruh PK pengurus kecamatan di 21 kecamatan. Nah, apakah musda versinya Bung Abu juga akan seperti itu? Iya. Kembali merunut kita sebenarnya siapa yang sebenarnya yang sebagaimana disampaikan oleh Bung Ardo kemarin bahwa beliau ini masih menjabat sebenarnya pelaksanaan musda itu yang dilaksanakan oleh Bung Ardo. Tetapi karena ada semacam
konflik kepentingan, ditunjuknya saudara Asrizal Nasri menjadi caretaker di Kampar, maka Asrizal ini melaksanakan musda KNPI Persi Pratama, sehingga Bung Ardo sendiri menegaskan pada saat itu dia tidak hadir. Artinya Bung Ardo belum merestui musda yang dilaksanakan Artinya musda yang dilaksanakan oleh Asrizal yang menghasilkan Anggi sebagai ketua tidak sah. Persi Anda mengatakan menurut Persi kita belum tidak sah. Mungkin Persi mereka sah. Ya, karena mereka sudah berinduk kepada Aris Pratama. Loh, jadi karena mereka sudah berinduk Pratama, tapi mereka kan sudah dihadiri oleh seluruh PK loh. Iya, sebenarnya begini Kak. Seharusnya secara konstitusi yang melaksanakan musda itu kan harus Ardo. Harus Ardo karena Kenapa harus Ardo? Kenapa harus Ardo? Karena kepemimpinan berikutnya itu harus legitimasinya harus Ardo, karena pada saat itu yang menjabat sebagai ketuanya adalah Bung Ardo. Nah, terjadi penyerobotan oleh sekelompok orang yang punya kepentingan politik mungkin barangkali terhadap Anggi, sehingga terjadilah musda itu. Jadi artinya sebenarnya musdanya tidak sah karena tidak melibatkan. Iya, menurut kita Ardo. kalau Persi kita itu tidak sah. Ini jelas sebenarnya yang melaksanakan musda itu seharusnya Ardo sebagai ketua KNPI Kabupaten Kampar. Bukan Asrizal. Bukan Asrizal. Dan juga bukan yang lain. Bukan yang lain. Berarti masalahnya bukan di Angginya di sini ya? Iya, bukan Angginya yang salah. Ini Anggi ini saya kira korban daripada kongkolingkong daripada kelompok yang punya kepentingan tertentu, Kak. Begitu, Kak Rina. Baik. Tidak diakui dong ya? Iya, sebenarnya momentumnya ini seharusnya Asrizal ya kan tidak melaksanakan musda karena di pusat itu terjadi tarik ulur. Ya, masih ada dualisme kepemimpinan. Masih ada dualisme. Terus siapa yang akan mengesahkan KNPI ke kabupaten ini? Ternyata terbukti hari ini. Siapa yang akan melantik saudara Anggi? Apa mungkin caretaker yang akan melantik ketua definitif? Nah, kalau Bung Abu hari ini melaksanakan musda bulan depan, siapa yang akan melantik hasil musda tersebut? Ini yang akan melantik tentunya Bung Ardo, bukan Bung Ardo. Bung Ardo ini sekretaris. Ya, siapa yang akan melantik? Bisa saja ketua umum DPP. Ketua umum DPP ini Nur Fajriansyah yang diberikan mandat kepada, karena ada ketua umum DPP yang Persi Nur Fajriansyah yang sudah dimandatkan untuk Provinsi Riau. Baik, berarti artinya sebenarnya ini masing-masing punya versi. Iya. Masing-masing merasa sah dan maksudnya benar karena Asrizal bersama Anggi adalah Persi Haris Pratama. Bisa saja Haris Pratama kan yang melantik mereka. Bisa saja. Dan juga Bung Abu dengan Ardo. Persi Nur Fajriansyah dan juga dilantik oleh Nur Fajriansyah. Sebenarnya sepengetahuan Bung Abu sebagai seorang jurnalis, sebagai pemuda yang benar, yang punya hak yang diakui di antara mereka berdua itu siapa? Antara Haris Pratama dengan Nur Fajriansyah. Nah, informasi yang kita terima itu Nur Fajriansyah itu sudah terdaftar di Menkumham. Nah, artinya diakui oleh pemerintah. Nah, organisasi standarnya itu sudah diakui oleh pemerintah. Legalitasnya begitu, Kak. Sudah dilantik oleh presiden? Atau sudah dilantik oleh... Tidak dilantik oleh presiden, itu ada yang melantik independen. Sudah dilantik Nur Fajriansyahnya? Sudah dilantik, sudah di-SK-kan. Sudah di-SK-kan, tapi belum dilantik. Kalau Haris Pratama sudah di-SK-kan juga? Itu saya kurang tahu. Nah, bagaimana kalau seandainya sekarang Haris Pratama juga memprotes, mengakui mereka benar, apa tindakan? Sebenarnya gini, Abu hari ini akan musda, ya, musda. Lalu lahirlah ketua baru gitu. Abu sendiri mencalon sebagai ketua. Insya Allah. Rencananya. Oke, Abu terpilih lah nanti sebagai ketua. Iya. Terus tiba-tiba diperlakukan sama oleh tim Asrizal dengan Anggi. Apa tindakannya? Sebenarnya ada yang perlu diluruskan di sini, Kak. Persi kita adalah Persi Nur Fajriansyah. Kalau mereka menganggap mereka Persi Haris Pratama, jalankan saja organisasi mereka sesuai dengan amanah yang telah disampaikan Haris Pratama. Artinya akan ada dua KNPI. Iya, ada dua KNPI. Artinya akan terjadi bentrokan di lapangan. Kita ini Persi Nur Fajriansyah. Kalau mereka menganggap itu Persi Haris Pratama, silakan saja. Kita tidak akan mengganggu mereka. Silakan saja pelantikan dan kegiatan. Yang penting ingat bahwa kantor itu adalah pemilik pemuda. Nah, itu dia persoalannya kan. Jadi akan ada dua organisasi, dua ketua, tapi satu kantor. Iya, bisa saja terjadi. Dan itu bisa jadi. Kalau itu terjadi, bagaimana Abu menjalankan organisasi KNPI? Artinya kita akan memberikan ruang yang baik untuk para pengurus Anggi. Kita tidak akan terjadi kita berharap ini ada satu ram yang baik antara kedua belah pihak ini.
Begitu Kak. Artinya ada solusi. Iya. Sebelum ini ada solusi. Maksudnya sebelum terjadi dua kepala di dalam sebuah rumah, atau dua nahkoda sebuah kapal itu kan tidak. Itu kan lantainya kan dua, bisa satu, bisa Anggi di atas atau saya di bawah gitu kan. Artinya harus ada konsolidasi dong ya. Harus Iya. ada rapat-rapat. Ini sebenarnya Harus penyelesaiannya. ada negosiasi. Betul. Apakah nanti Abu yang naik jadi ketua, Anggi jadi sekretaris, atau sebaliknya begitu? Oh, enggak bisa begitu Kak, Tidak karena seperti Anggi menganggap dia sebagai ketua. Ya. Ketua. Dan Jadi, Abu kalau memang ada perundingan legowo untuk menjadi kalau ada sekretaris. perundingan ya tergantung Jakarta. Kalau Tergantung mereka ada pusat, pusatnya menyatu, bisa jadi nanti KNPI di daerah bisa konsolidasi. Oke, sebelum kita bicara soal KNPI, bagaimana KNPI ke depannya? Ini saya mau bertanya dulu, bagaimana dengan posisi PK hari ini? Nah, PK ini saya kira masih banyak ragu ya. Ya, Ini kemana nih? Bingung mereka. ya karena tonton yang bikin bingung. Nah itu di daerah Ya ini kan? bingung karena Jakarta pusat juga. Begitu Karina. Jelas Jakarta yang bingung terus. Tapi berharap posisi kita ini juga KNPI ini bingung gitu. segera disatukan oleh pemerintah Iya. di Jakarta. Nah itu makanya saya juga bingung. Anak muda itu bolehlah, anak muda merupakan harapan bangsa dalam kegiatan, dan kita semua tahu bahwa pemirsa juga tahu bahwa anak muda itu harapannya sebenarnya. Iya. Kita harapkan mampu bersatu. Ini anak mudanya bercerai-berai, ada dua kan hanya karena merasa bahwa oh ini persis saya, ini persis saya. Apa tidak ada niat untuk Ya. membuat ini menjadi satu? Kalau saya melihat ini sebenarnya proses dinamika aja Kak. Dinamika pemuda tidak perlu dianggap terlalu serius. Ini kan dinamika pemuda. KNPI berarti main-main dong. Ada Bukan bukan dong, main-main kalau ya. seperti itu, Tetapi bahwa proses demokrasi ini terjadi di dinamika pemuda itu hal yang biasa. Iya kan? Tetapi yang paling penting adalah jangan sempat memutuskan satu rahmi. Jangan sempat memutuskan perpecahan di kalangan pemuda. Silakan kita berbeda pendapat, pandangan. Yang paling penting itu adalah kita harus saling menghargai. Begitu Kak. Tapi kan masalahnya adalah kalau Ya. hari ini para pemudanya tidak bisa bersatu, tentu yang lain-lain juga pasti bingung dong. Oke, saya sekarang harus punya acara Pemda hari ini, Bupati, dia harus mengundang siapa nih? Apabila artinya mengundang pemuda, harus mengundang siapa? Pemuda KNPI versi Anggi apa KNPI versi Abu Nazar? Nah, inilah letaknya seharusnya Pemda. Pemerintah daerah harus adil, ya kan? Kalau seandainya Persi Anggi diundang, Persi kita juga harus diundang. Iya kan? Supaya apa? Adil. Nah pasti bingung orang kan. Iya. Berarti masa ada yang terhormat ketua KNPI Abu Nazar, yang terhormat ketua KNPI Anggi, itu mungkin seperti itu? Iya, sebenarnya biasa nih Kak. Terjadi dualisme ini sebenarnya di organisasi biasa saja. Tapi yang paling penting bagi kita harus tetap ber-KNPI ini sesuai dengan konsep kepemudaan, menjaga nilai-nilai idealisme pemuda. Jangan sempat selama ini ya, pemuda ini kadang-kadang ketika pemilihan ketua KNPI itu terjadinya money politik, ya kan, membayar ini sebenarnya yang tidak kita inginkan. Dan itu menurut Abu terjadi di versi Ini ibarat kentut ya kan, ibarat kentut tapi tercium tapi tidak nampak gitu. bisa dibuktikan. Ini bisa dibuktikan. Iya, Tapi itu seperti barang itu ada Kak. memang itu yang terjadi di. Ini yang terjadi selama ini. Ini yang perlu kita luruskan. Berorganisasi seperti ini. Dan itu maka karena sebab itu Abu membuat versi tandingan seperti Bukan tandingan, tapi memang meluruskan. Nah, gitu Nah, kan. yang ini akan membuat seperti itu. Nah, bagaimana? Tapi Abu punya niat tidak sih untuk menyatu Saya punya niat. versi dengan teman-teman? Punya niat, barangkali kita berharap DPP kan supaya menyatukan ini. Karena ini berdampak terhadap daerah. Karena DPP juga belum bersatu loh. Nah, ini yang kita tunggu. Untuk Kampar ini sebetulnya Untuk bagaimana Kampar ini langkah saya kira tentu kita bicarakan dulu dengan tim-tim kita, kawan-kawan. Tetapi pada hari ini kita tetap menyampaikan kepada publik bahwa Musda KNPI versi Nur Perjansani harus dilaksanakan. tetap dilaksanakan, tapi Iya. membuka peluang untuk bersatu dengan versinya Haris Pratama. Iya, kalau seandainya ada peluang-peluang itu tentu ya harus ada solusi kedua belah pihak. Jangan masing-masing ego gitu kan. Jangan merasa benar, Kamil yang benar, Persi Kamil yang betul. Ini yang tidak perlu terjadi. Selama ini yang saya lihat di grup-grup WA ini para pemuda memancing suasana panas, tetapi kita berharap pemuda ini ya selalu agak dingin lah, jangan terlalu memanas-manaskan suasana lah gitu Kak Rina. Ya karena sebenarnya ya. pemuda itu kan berharap kalau tidak ada dua kemil pasti pemuda juga tidak panas dong. Iya. Juga akan seperti itu. Tapi biasa saja itu Kak. Aku mengatakan seperti itu biasa-biasa Biasa saja. Bisa berjalan organisasi seperti itu. Iya. Baik. Jadi yang dipersoalkan sebenarnya hanyalah tidak melalui
mekanisme Iya. ketua sebelumnya. Betul, betul. Tidak persoalan yang lain-lain. Tidak Iya, ada sebenarnya masalah. kan kalau seandainya Bung Ardo ya kan melaksanakan musda saat itu, saya kira Bung Anggit hari ini aman-aman saja. Aman. Iya. Dan musnah akan tetap dilaksanakan apapun yang terjadi. Dan ini kan kita laksanakan. Pada bulan depan, 1,5 bulan Iya. dari sekarang. Baik, terima kasih Bung Abu sudah hadir di Makasih, sini, Kak. sudah memberikan pencerahan Iya. dan kita netizen Indonesia, kita tunggu para pemuda Kampar untuk menentukan sikap apakah mereka akan bersatu atau menjalankan dua organisasi dalam satu rumah yang bernama KNPI. Kami akan tetap menayangkan pembicaraan kami dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan ricuhnya dualisme KNPI Kampar. Tunggu penayang kami selanjutnya dan jangan lupa subscribe, share dan like dan komen channel kami sehingga kami tetap bisa memberikan yang terbaik untuk netizen Indonesia. Terima kasih Bung Abu. Terima kasih. Dan saya Rina Dianti Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.